Film yang akan kita review kali ini itu adalah film tentang dunia yang mau kiamat kubro guys. Tapi bukan 2012 ya. Itu mah kan udah agak jadul. Nah yang ini mah ya lumayan jadul sih. Tapi ceritanya itu lebih absurd daripada film 2012. Nah pokoknya seru banget karena menyangkut tentang keselamatan umat manusia gitu guys. Dan juga tumbal yang harus diberikan. Nah, ya udahlah ya, tanpa berlama-lama lagi. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Nah, di awal film, kita diliatin tuh sama bocil Cina yang lagi ngelas simet. Nah, gak tahu tuh simetnya mau diapain. Terus dia didatangi oleh seorang bapak-bapak yang ngajak kenalan sama dia sambil nunjukin tangannya yang penuh dengan tato. Nah terus si bocil kemudian ngomong tuh kalau namanya itu Wenling. Nah si bapak juga memperkenalkan diri guys kalau dia itu bernama Leonard. Dan si bocil sedikit bercerita kalau dia itu punya dua orang ayah. Nah yang satu itu bernama Eric dan yang satunya lagi itu bernama Andrew guys. Yang artinya apa saudara-saudara? Yang artinya itu dua orang pengurus Siwen adalah penyuka liang pintit bau tai. Saat mereka sedang asing ngobrol, si Leonard kemudian membuat sebuah permainan guys, main tanya-tanyaan tentang apapun itu. Nah kemudian si Wen nanya duluan tuh, kenapa si Leonard datang ke sana? Dan dijawab kalau dia datang berniat untuk menjadi teman dengan si Wenling dan juga kedua ayahnya. Nah si Leonard juga katanya akan melakukan pekerjaan terbesar gitu guys sepanjang sejarah umat manusia bersama dengan beberapa teman kerjanya. Ya walaupun si Wen gak terlalu ngerti sih guys apa yang diomongin tuh sama si Leonard. Nah, karena teman-teman si Leonard membawa senjata, si Wen yang masih bocil tentunya kelihatan takut banget guys dan langsung masuk tuh ke kabinnya. Dan si Leonard di sini terdengar ngomong guys, kalau si Wen harus menolongnya buat bilang sama ayahnya agar membiarkan dia dan teman-temannya masuk ke dalam kabin milik mereka. Nah, kemudian si Wen terlihat nyamperin ayah dan juga bapaknya gitu guys yang lagi ngasok tuh duduk di balkon. Lalu dia ngajak mereka buat masuk ke villa dan terus ngomong, ada orang-orang yang menakutkan yang ingin masuk ke dalam kabin sewaan mereka. Nah, si Wen kemudian bilang kalau orang-orang tersebut membawa senjata gitu guys dan cukup menakutkan. Dan saat mereka bertiga lagi ngomongin hal tersebut, si Leonard mengetuk pintu dan meminta izin buat masuk ke sana. Karena si Andrew dan si Eric sedikit curiga sama si Leonard, mereka terlihat tidak membukakan pintu dan memilih buat ngintip dulu guys untuk memastikan situasinya. Dan benar aja guys, mereka berdua takut karena emang si Leonard dan teman-temannya membawa senjata. Dan saat si Andrew mencoba buat menelepon polisi, tiba-tiba sinyal hilang di wilayah tersebut. Nah karena si Andrew dan si Eric tidak mau membukakan pintu kabin mereka, si Leonard dan kawan-kawannya kemudian masuk dengan cara memaksa guys, walaupun dua sejoli tersebut sudah memblokir semua akses. Dan saat mereka bertiga akan kabur dari sana, si Sabrina berhasil masuk ke dalam kabin tersebut dan baku hantam dengan si Eric yang terlihat menyerangnya. Nah, walaupun berhasil menjatuhkan si Eric, si Sabrina tetap ingin menolongnya, bahkan menyuruh si Andrew itu buat diam dulu guys karena emang mereka datang ke sana cuma ingin ngobrol. Ya walaupun si Andrew baku hantam dulu guys itu sama si Redmond. Tapi saat si Leonard masuk ke dalam kabin, si Andrew langsung diam karena merasa takut bakal dikeroyok. Nah, kemudian kita flashback dulu guys sama si Eric yang lagi minta izin sama orang tuanya buat nikah sama si Andrew. Ya pastinya orang tuanya nggak ngizinin mereka ya guys buat nikah. Terlihat dari kekecewaan mereka yang langsung pulang. Padahal jarak tempuh ke sana itu naik mobil selama 7 jam. Nah, saat si Eric sudah sadar, dia sama si Andrew terlihat udah diikat gitu guys di sebuah kursi itu sama si Leonard. Dan si Leonard pun terdengar menjelaskan tentang tujuan mereka yang mendapat sebuah mimpi yang juga dianggap sebagai petunjuk akhir zaman. Nah, pertama-tama mereka terlihat memperkenalkan diri guys siapa mereka pada si Andrew dan juga si Eric. Nah, yang pertama itu si Sabrina tuh yang tinggal di California dan juga seorang perawat yang sudah bekerja kurang lebihnya itu selama 5 tahun. Nah, si Leonard ini adalah seorang guru dan juga sekaligus seorang bartender guys sebagai job sampingan kalau dia lagi bete. Dan si Redmond yang ternyata bekerja di sebuah perusahaan gas dan pernah dipenjara beberapa waktu saat dia masih muda. Nah,
kalau si Sabrina itu seorang koki guys. Dia juga punya 2 ekor kucing tuh, bernama si Pulan dan juga si Pulana. Nah kemudian si Leonard menyetop obrolan dari si Sabrina karena katanya itu sudah waktunya guys, syuting waktu sudah apa. Dan si Leonard pun mulai berkata dengan serius tentang hari kiamat yang akan segera terjadi. Nah si Leonard kemudian ngomong tuh kalau tujuan mereka berempat itu buat nyegah terjadinya hari kiamat. Nah, kiamat katanya bisa dicegah guys, tapi dengan tumbal yang diperlukan, yaitu seseorang di antara si Andrew dan juga si Eric. Nah, kalau si Andrew dan si Eric tidak mau menjadi tumbal buat persembahan, maka semua orang yang ada di dunia akan binasa guys. Ini mah beneran tanpa pandang bulu. Sementara mereka bertiga akan hidup di bumi yang sudah hancur, yang tidak menyisakan apa-apa di dalamnya. Your family must choose to willingly sacrifice. Nah, bagaimana cara dunia selamat dengan mengorbankan salah satu di antara mereka? Jadi caranya itu kayak gini guys. Nah, yang pertama, si Andrew dan si Eric harus milih tuh. Siapa di antara mereka berdua yang mau jadi korban sebagai tumbal atau penebusan untuk mencegah hari kiamat. Nah, setelah pilihan sudah diputuskan, maka seseorang yang bukan jadi tumbal harus membunuh orang yang jadi tumbal guys sebagai upacara penebusan. Dan omongan tersebut terdengar sangat aneh bagi mereka berdua. Ya, intinya si Andrew dan si Eric itu menolak guys karena ya emang konyol banget sih kedengarannya. Nah, pengakuan dari si Leonard, mereka berempat itu udah diliatin peristiwa akhir zaman guys, bagaimana bumi bisa hancur dan semua yang ada di dalamnya. Nah, mereka juga sebenarnya nggak saling kenal tuh guys, cuma mendapat mimpi yang sama. Dan hal tersebut menuntun mereka berempat ke kabin sewaan si Andre dan juga si Eric. Nah, sebagai gambaran kiamat yang pertama, kota akan tenggelam dan akan terjadi banyak tsunami besar guys di seluruh dunia. Sebuah wabah yang sangat menakutkan juga akan datang, dan langit yang runtuh, lalu tangan Tuhan akan menggenggam semuanya. Ngeri, cok. Nah, kalau si Eric dan si Andrew belum bisa memilih di antara mereka, maka tebusannya itu adalah salah satu di antara si Leonard dan kawan-kawan guys yang harus jadi pembayar untuk memperlambat datangnya kehancuran hari kiamat. Dan ternyata yang pertama itu si Redmond guys, yang harus jadi tumbal persembahan agar mereka yakin kalau omongan mereka itu tidak main-main. Nah, saat eksekusi akan dimulai, si Eric melihat sebuah cahaya silau gitu guys yang nampak hadir tuh di belakang si Leonard. Dan saat eksekusi berakhir, kita malah flashback dulu guys ke waktu pertama kali mereka berdua mengadopsi tuh si bocil Wen. Nah, di flashback ini, saat mereka mengadopsi, si Eric ngakunya si Andrew itu kakak istrinya guys supaya diizinin tuh sama panti asuhan. Nah, si Wen waktu kecil itu masih sumbing guys, makanya dia punya luka di bibirnya. Ya, luka tersebut itu hasil dari operasi guys, pakai duit duo terong ini. Nah, lanjut. Nah, setelah itu, si Leonard terlihat menyalakan TV dan langsung muncul sebuah berita guys tentang tsunami yang melanda Amerika Selatan dan sekitarnya. Nah, tsunami-nya itu gede banget guys, persis dengan penglihatan si Leonard dan juga yang lainnya yang akan terjadi apabila si duo terong tersebut tidak memilih pengorbanan. Nah, setelah melihat kejadian tersebut, si Leonard kemudian memberi waktu pada mereka untuk merundingkan siapa yang mau dijadikan tumbal guys untuk penebusan hari kiamat. Dan waktunya itu sampai besok guys. Nah, si Andrew masih tetap kekeh tidak mau. Berbeda dengan si Eric yang terlihat merenung seperti sudah menyadari sesuatu. Nah, beberapa kali sebenarnya si Eric ini sudah melihat tanda-tanda tersebut guys berupa cahaya silau, tapi dia menapikannya. Nah, si Sabrina terdengar meyakinkannya tuh. Tapi ya si Eric juga belum tentu percaya. Karena susah banget guys percaya sama ucapan orang di tahun ini. Apalagi kalau politisi kan. Nah, karena merasa kalau si Eric bisa saja percaya sama si Sabrina, si Andrew kemudian terlihat baceo guys dan coba tuh ngeyakinin si Eric buat gak terpengaruh sama mereka. Nah, si Eric juga bilang tuh kalau dia gak percaya sama mereka. Sementara itu, si Wen yang terlihat sedang mencoba kabur dari rumah tersebut, tapi berhasil ditangkap kembali sama si Leonard.
Nah, karena si Andrew merasa kalau si Leonard dan kelompoknya hanyalah sebuah kelompok yang homofobia, dia kemudian ngomong tuh kalau dia kenal sama si Redmond dan pernah baku hantam di sebuah bar. Tapi orang yang mukulin dia itu bernama O'Bannon guys, juga pernah dipenjara. Persis dengan omongan si Redmond saat perkenalan, dia juga pernah dipenjara. Nah, sempat kacau lah tuh situasi di sana karena ucapan si Andrew yang bisa aja itu benar. Karena kalau si Redmond itu bukan salah satu orang yang mendapat ilham. Ya bisa jadi kerja keras mereka itu sia-sia guys. Karena untuk pengorbanan ini emang diperintahkan hanya pada mereka yang mendapat ilham. Nah, karena upacara penebusannya akan dilakukan hari esok, sebelum si Eric dan si Andrew memutuskan siapa yang jadi tumbal, mereka disuruh buat tidur dulu guys dengan cara berhadap-hadapan biar bisa bobo nyenyak. Dan saat hari sudah pagi, di mana mereka berdua disuruh buat memilih. Dan si Wen yang sangat cerdas memberi si Eric pisau bekas sarapan pagi. You're a good person. Nah, si Eric juga bilang guys sama si Wen untuk membuat pergerakan saat dia memberi kode. Lalu si Adrian memberi penjelasan guys, kalau setelah ini giliran dia buat berkorban. Dan yang dia lakukan hanyalah untuk menyelamatkan anak sematawayangnya yang di penglihatannya anak tersebut berulang kali mengalami kematian. Nah, anak tersebut bernama Charlie dan si Adrian ternyata adalah single mother guys alias orang janda. Dan karena mereka berdua belum memutuskan siapa yang jadi tumbal, maka si Adrian harus menebus giliran mereka dengan nyawanya. Nah, sebenarnya berat guys bagi si Leonard melihat temannya Hususon di hadapannya. Tapi ya karena ini adalah ilham guys. Terlebih lagi, banyak orang yang akan mati setelah si Adrian mengorbankan nyawa dia barusan. Nah, tapi tetap aja guys nih si betokok dua terong tersebut tidak percaya tuh sama mereka. Sampai muncul berita soal sebuah wabah yang sudah menelan banyak korban, terutama anak kecil di bawah umur 10 tahun. Nah, katanya wabah tersebut muncul di beberapa belahan dunia gitu guys, seperti yang terlihat tuh di berita. Banyak juga yang udah dikarantina guys dan isolasi mandiri. Bahkan banyak gedung sekolah yang udah jadi pusat karantina. Ya kayak wabah corona guys yang ngerusak ekonomi Indonesia ini mah bener tuh zaman dulu nyebelin. Nah, si Eric akhirnya di sini ngomong guys sama si Andrew kalau dia melihat sosok saat eksekusi si Redmond. Nah, tapi si Andrew tetap heras guys beneran. Dan ngomong si Eric itu hanya geger otak akibat terjatuh saat dia berduel dengan si Sabrina. Nah, si Andrew juga ngomong guys kalau semua berita di TV itu sudah dia tahu tuh dari jauh-jauh lama. Termasuk wabah barusan yang menelan banyak korban. Tapi ya si Andrew boloho guys. Mana ada sih orang yang mau metong gitu kan demi konten doang kalau bener itu settingan. Nah, karena omongan ayang Andrew, si Eric kemudian iya-iya aja tuh guys daripada ditinggalin kan sama si Andrew. Dan lalu si Eric mulai menjalankan rencananya. Dan si bocil Wen jadi pengalihan atas rencana tersebut. When everyone needs you. Nah, karena rencananya itu berhasil, si Andrew yang juga berhasil lepas dari ikatannya terlihat keluar dan hampir masuk ke dalam mobil guys, tapi digagalkan tuh sama si Sabrina. Ya walaupun ujungnya si Andrew berhasil masuk juga ya guys ke dalam mobil dan berhasil ngambil pistol yang dia bawa dan membuat si Sabrina kabur bahkan mengancam si Leonard dengan pistol tersebut. Nah, saat si Leonard ngomong kalau itu udah waktunya memutuskan siapa yang jadi tumbal, si Sabrina tiba-tiba muncul di sana dan ditembak sama si Andrew guys, dan tentu aja dia langsung mokiad. Dan kita akan flashback lagi guys, saat si Eric dan si Andrew ada di sebuah bar dan si Andrew diserang oleh seseorang yang si Andrew itu sangka adalah si Redmond. Nah, setelah penyerangan tersebut, si Andrew sebenarnya udah nyoba buat latihan boxing guys tuh biar agak sedikit maco. Tapi ya karena nggak maco-maco, dia pun memutuskan buat beli pistol aja.
Nah makanya si Andrew itu punya pistol guys yang selalu dia bawa tuh buat jaga-jaga. Misi ada lagi orang yang nanti nyerang dia. Sekalinya dia pakai malah nembak si Sabrina guys yang nggak punya salah sama sekali. Nah setelah itu si Andrew kemudian ke teras tuh dan nemu KTP milik si Redmond. Dan bener aja guys namanya itu O'Bannon, orang yang udah nyerang si Andrew di bar. Dan si Andrew berteori dengan otaknya kalau si Leonard dan kawan-kawan benar-benar sekumpulan orang homofobia. Nah, si Andrew kemudian nyuruh si Leonard buat masuk ke WC guys buat dia kurung tuh di sana. Karena si Andrew mikir walaupun mobil dia udah si Leonard sabotase. Ya tentunya si Leonard juga pasti bawa mobil guys. Dan dia pasti nyimpen mobil tersebut gak jauh tuh dari sana. Nah karena terdengar pecahan kaca di kamar mandi, si Andrew mikirnya kalau si Leonard itu kabur guys lewat kaca jendela tuh yang ada di dalam. Nah si Andrew kemudian ngecek dong ke kamar mandi. Dan saat dia melihat kaca kecil di kamar mandi itu sudah pecah. Tapi si Andrew curiga kalau si Leonard bersembunyi di balik tirai. Nah saat tembakan pertama si Andrew arahkan ke tirai, tidak ada respon sama sekali dan hanya ada kain yang bolong guys, itu bekas tembakan si Andrew. Dan saat si Andrew akan membuka tirai tersebut, benar aja guys, si Leonard ada tuh di sana dan langsung nyerang si Andrew. Nah, si Leonard kemudian nyuruh si Eric tuh buat nyalain TV dan nonton siaran berita. Dan bener aja guys, terjadi kecelakaan di mana-mana. Bahkan pesawat, banyak banget yang tiba-tiba jatuh dan kejadian tersebut jadi trending tragedi di dunia. Nah, musibah tersebut menjurus pada langit yang akan runtuh dan si Eric mulai semakin yakin guys kalau omongan si Leonard itu nyata. Dan si Leonard yang bahkan bisa tahu kalau reporter mau ngomong apa. Dan itu semakin membuat si Eric menjadi yakin kalau si Leonard dan kawan-kawannya itu benar. Grab the images that we're seeing. They fill us with disquietude and horror. It is hard. Nah akhirnya si Eric terdengar meyakinkan si Andrew guys kalau si Leonard dan kawan-kawannya itu benar. Tapi si Andrew tetap kekeh guys kalau semua berita tersebut adalah rekayasa yang dilakukan si Leonard dan kawan-kawan. Nah kemudian si Leonard ngajak mereka ke arah teras karena si Leonard akan mengorbankan dirinya gitu guys supaya kiamat nggak buru-buru datang. Juga agar si Eric bisa memutuskan siapa yang jadi tumbal. Ya karena si Leonard ngerasa kalau si Eric itu sudah meyakini hal yang sama guys sama dia. Nah si Eric kemudian nyuruh si Wen guys untuk pergi dan ngumpet tuh di rumah pohon. Sampai salah satu ayahnya itu datang. Dan si Leonard kembali meyakinkan mereka untuk membuat keputusan dan juga menyelamatkan dunia. Nah, dan saat si Leonard beres dengan mengorbankan dirinya, langit tiba-tiba bebeledagan guys dan awan pun terlihat menghitam. Tapi si Andrew tetap pada pendiriannya dan masih berpikir tidak apa-apa dunia kiamat asal dia bisa terus bersama dengan si Eric. Nah, karena si Eric sudah sadar kalau si Leonard itu benar, si Eric kemudian ngeyakinin si Andrew guys dan berkata tuh kalau 4 orang tersebut adalah benar semua utusan. Nah si Redmond mewakili pendengki, si Adrian mewakili pengasuh, sementara si Sabrina itu mewakili pengobatan. Nah kalau si Leonard itu si Eric sebut dengan mewakili seorang penuntun guys karena sampai akhir dia terus menasihati mereka. Dan si Eric yang juga memikirkan masa depan untuk si Wen. Karena sebab itulah dia akan menjadi tumbal agar mereka berdua bisa bahagia. Nah walau berat untuk si Andrew mau tidak mau akhirnya harus percaya juga guys tuh pada si Eric. Si Eric juga ngomong tuh kalau dia melihat masa depan. Di mana si Wen sudah tumbuh dan hidup bahagia. Menjalani hidupnya dengan si Andrew yang selamat, bahkan si Wen dikabarkan menemukan cinta sejatinya. Nah setelah itu dieksekusi lah tuh si Eric sama si Andrew pakai pistol milik dia sendiri. Dan saat si Andrew menjemput si Wen di rumah pohon, si Wen malah ngomong tuh, apakah ya Eric sudah menyelamatkan semua orang? Ya jadi ketahuan kan kalau cuma si Andrew yang bebal di sini. Did Eric save everyone? Nah saat mereka merasa kalau mereka tidak bisa pulang dengan mobil mereka, si Andrew kemudian menemukan mobil si Redmond guys yang terparkir tuh nggak jauh dari sana. Dan saat mereka berdua mampir ke sebuah kafe. Dan bener aja guys, ternyata berita selama ini itu tidak settingan walaupun dunia sudah selamat dan tidak jadi datangnya hari kiamat. Window onto the roof, but water kept climbing. We were rolling the bodies out into the parking lot because there wasn't room.
Nah, satu lagi nih guys yang masih mengganjal. Si Andrew kan nyangkanya kalau si Redmond itu O'Bannon ya guys, karena dia nemu kan KTP si Redmond di luar kabinnya. Dan bener aja guys, ternyata nama si Redmond itu adalah Rory O'Bannon yang bekerja di perusahaan gas, dan dia juga adalah orang yang nyerang si Andrew dulu di bar. Nah, filmnya berakhir sampai sini aja guys, dengan akhir yang cukup membahagiakan tuh. Nah, gimana nggak bahagia? Coba dunia udah selamat ya. Nah, karena filmnya udah beres, jadi sampai ketemu di review film berikutnya.